Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malas dan biasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah atas senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, di pertemuan kajian tafsir yang lalu kita sudah mengkaji ayat 118 sampai dengan 120 dari Al-Quran surah Ali Imran yang menjelaskan tentang beberapa karakter dari orang-orang munafik. Di ayat berikutnya 121 sampai 123. Kemudian nanti ayat 124 sampai dengan 129 kita akan mengkaji ayat yang menjelaskan tentang peristiwa perang Uhud dan perang Badar. Juga kita akan mengkaji ayat yang menerangkan bagaimana sikap Rasulullah setelah selesai perang Uhud. Kemudian kita juga akan mengetahui nanti dampak perilaku orang-orang munafik itu terhadap perjalanan para sahabat yang mereka hendak pergi untuk mengikuti perang Uhud. Jadi kalau di ayat-ayat sebelumnya kita mengkaji tentang karakter mereka, dan di ayat-ayat ini kita akan membuktikan bahwa orang-orang munafik itu memang seperti benalu, nempel, merugikan. Kalau dalam istilah ilmu alamnya parasitisme, bukan mutualisme tapi parasitisme. Dia dapat keuntungan, orang-orang mukminnya mendapatkan kerugian. Di ayat ke-121 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan ingatlah ketika ghadauta, pagi-pagi engkau pergi, min ahlika, dari keluargamu, tubawwi'ul mu'minina, engkau menempatkan orang-orang mukmin, maqaida, di beberapa tempat, lil qitali, untuk berperang. Wallahu, dan Allah, sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa ayat ini membicarakan tentang perang Uhud, sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin Abbas, Al-Hasan, Qatadah, dan As-Saddi. Mereka semua berpendapat bahwa ayat ini 121 itu menerangkan tentang perang Uhud, peperangan yang terjadi pada tahun ke-3 Hijriah, tepatnya tanggal 11 Syawal. Berarti hampir 1 tahun lebih setelah terjadinya perang Badar. Kalau perang Badar itu kan terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun ke-2 Hijriah. Jadi kalau Ramadan ketemu Ramadan kan setahun. Ini perang Uhud terjadi di bulan Syawal tanggal 11. Tetapi kata Ikrimah itu terjadi di pertengahan bulan Syawal.
Ya pertengahan itu kan bisa mulai 11, 12, 13, 14, 15. Yang memicu terjadinya perang Uhud adalah keinginan orang-orang kafir yang ada di Mekah untuk menuntut balas atas kekalahan mereka di perang Badar. Karena pada saat berangkat ke Badar, mereka punya punya ekspektasi yang tinggi bahwa mereka akan dengan mudah mengalahkan Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Sebab saat perang Badar itu jumlah orang-orang mukmin ada dua pendapat ya. Yang pertama mengatakan jumlahnya 313 seperti dikutip di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada yang mengatakan jumlahnya 319 sebagaimana dikutip di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi selisih yang sedikit ini tidak menjadi persoalan. Intinya jumlah orang mukminnya lebih sedikit. Sementara orang-orang dari Makkahnya jumlahnya 1.000 orang. Dengan pasukan yang jelas mereka orang-orang yang biasa bertempur. Sementara orang-orang yang datang ke perang Badar itu tidak semuanya orang yang biasa bertempur. Hampir semua orang-orang Quraisy yang ikut di dalam perang Badar itu berkuda. Yang tidak berkuda ya beronta. Yang tidak beronta berkaki. Dan ada yang jalan kaki, ada yang naik kuda, ada yang naik onta. Sementara orang-orang mukminnya ketika perang Badar itu yang berkuda cuma 2 orang. 313 yang punya kuda hanya 2. 7 orang naik unta, berarti 9. Sisanya 306 itu berkaki, jalan kaki. Jadi kenapa kemudian orang-orang kafir Mekkahnya punya keyakinan tinggi sadilat rampung? Kan perang berkendara dengan jalan kaki itu ya hitung-hitungan akalnya lebih cepat menang yang berkendara daripada yang jalan kaki. Tetapi Allah SWT kemudian membalikkan keadaan. Nanti kita akan kaji di ayat 124 ya. Perang Badar itu dikisahkan di ayat 124. Allah berikan pertolongan. Nah, setelah terjadinya perang Badar di mana orang-orang Quraisy menanggung kerugian yang sangat besar karena banyak di antara pemuka-pemuka mereka yang terbunuh di Badar. Jadi Badar itu suatu tempat antara Makkah dan Madinah di dekat sebuah sumur yang dimiliki oleh orang namanya Badar. Jadi kemudian disandarkan perangnya di sini, di mana di tempatnya Pak Badar ada sumurnya, maka disandarkan seperti itu. Setelah 1 tahun berlalu, orang-orang Makkah masih saja sakit hati. Utamanya anak-anak mereka yang orang tua mereka tidak pulang, tapi terbunuh di Badar. Seperti misalnya Umayyah bin Khalaf ya, majikannya Bilal ini kan terbunuh di Badar karena Bilal yang menyebabkan dia terbunuh. Kemudian ada Amr bin Hisham. Amr bin Hisham ini berarti Abu Jahal juga terbunuh di Badar. Dan masih banyak lagi. Sehingga kemudian mereka mempersiapkan jumlah pasukan yang jauh lebih banyak. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung. Kalau di perang Badar 1.000, kalau di perang Uhud jumlahnya 3.000, 3 kali lipatnya. Nah, ketika Rasulullah SAW mendengar bahwa orang-orang Quraisy ini mempersiapkan pasukan yang begitu besar, maka Rasulullah kemudian bermusyawarah dengan para sahabatnya di Madinah. Bagaimana sikapnya untuk menghadapi orang-orang dari Makkah yang mau menyerbu Madinah. Kemudian tampillah Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang yang secara lahiriah Islamnya luar biasa, tapi batiniahnya kafir. Maka ketika dia meninggal, Rasulullah SAW itu kan dijemput oleh putranya Abdullah bin Ubay bin Salul, yaitu Abdullah bin Salam, untuk nyolati. Tetapi ketika dalam perjalanan
Jibril turun kemudian menyampaikan Al-Quran surah At-Taubah ayat 84. Bapak Ibu, Allah melarang Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Al-Quran surah At-Taubah 84. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun." Wala tusalli ala ahadin minhum, janganlah engkau menyolati salah satu di antara mereka mata abada, selamanya. Kapan? Ketika mereka mati. Wala takum ala kubrihi, dan janganlah engkau menyolatkan di kuburnya. Alasannya apa kata Allah? Innahum, sesungguhnya mereka kafaru billahi wa rasulihi, karena mereka itu aslinya kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati, wahum, dan mereka fasikuna, mati dalam keadaan fasik. Secara lahiriah beragama Islam, tapi oleh Allah dihukumi fasik. Lahiriahnya dihukumi fasik, batiniahnya oleh Allah Subhanahu wa taala Abdullah bin Ubay bin Salul ini dihukumi kafir. Padahal Bapak Ibu, dia orang yang kalau sholat pasti milih di belakang Rasul, dan sholatnya paling mirip dengan Rasul, tapi ternyata hatinya tidak ada keimanan sama sekali. Begitu turun ayat ini, Rasulullah balik lagi, tidak jadi menyolatkan. Ini Rasulullah ketika Allah menyampaikan larangan, ya sudah, dia meninggalkan yang Allah. Bukan kemudian ada sisi kemanusiawian datang, tidak, Rasulullah kembali. Ini kisah tentang Abdullah bin Ubay bin Salul. Lah pada saat musyawarah tentang bagaimana menghadapi pasukan Quraisy, Abdullah bin Ubay bin Salul itu mengusulkan agar Rasulullah, para sahabat dan orang-orang yang ada di Madinah nunggu saja di Madinah. Jangan menyongsong mereka ketika perang Badar. Alasannya apa? Nanti kalau mereka menyerang ke sini, ya kita hadapi rame-rame. Nanti laki-laki berperang, perempuan ikut bantu. Bagaimana cara bantunya? Ya bisa ngelempari batu, bisa ngelempari apapun yang bisa dilempar. Bahkan anak-anak nanti dilibatkan, kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian sebagian sahabat lagi mengatakan, kita sambut saja di luar, karena nanti kalau disambut di dalam kerusakannya lebih besar. Sebab ketika pasukan menyerbu kota kan apa saja nanti akan menjadi korban. Tapi kalau di luar kan ya, yang korban yang ikut berperang saja. Itu yang dimusyawarahkan. Lah belum selesai musyawarah, kemudian Rasulullah SAW itu masuk ke rumah beliau. Kan musyawarahnya di masjid, masjid rumahnya Rasulullah kan nempel di masjid. Jenengan yang sudah pernah ke Nabawi, itu di kubah yang berwarna hijau, di bawahnya itu rumahnya Rasul, rumahnya Ibunda Aisyah, dan beliau dimakamkan di situ. Beliau masuk kemudian keluar lagi sudah memakai baju besinya. Ini bentuk ketawakalan. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana tawakal yang sempurna. Tidak mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha lahiriah yang maksimal. Kalau kita ingat kembali perjalanan dakwahnya Rasulullah, Bapak dan Ibu ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah untuk hijrah dari Makkah ke Yastrib, yang kemudian disebut dengan Madinatun Nabi, itu kan jaraknya 400 km. Kalau naik bis pada saat haji atau umroh, kecepatan bis 90-100, itu antara 4 jam baru sampai. Sekarang kalau naik kereta cepat mungkin lebih cepat. Tapi di abad ke-7 Rasulullah dengan Abu Bakar berkendara onta, butuh waktu berhari-hari.
seandainya ini cerita sudah berlalu yang tidak mungkin terjadi. Seandainya Rasulullah tidak mengajarkan ketawakalan, Rasulullah akan berdoa kepada Allah, minta diantar. Kita kan pernah membaca di dalam hadis atau mendengar hadis dibacakan tentang peristiwa Mi'raj. Rasulullah SAW itu didatangi oleh malaikat Jibril, dibawa menghadap Allah, dinaikkan ke kendaraan namanya buraq. Buraq itu ukurannya lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada khimar, namanya bigol. Bigol itu saka kangeng keledai saadineng jaran. Ini kalau Rasulullah SAW minta kepada Allah, ya pasti diberi, Pak. Misalnya bilang, ya Allah saya minta dipinjami buraq mau hijrah, kan cepat. Wong bumi langit aja hanya 1 malam kan, apalagi Makkah ke Yasrib. Atau seperti Nabi Sulaiman misalnya, diizinkan oleh Allah mengendari angin, kan tinggal mengundang angin pindah, tapi tidak dilakukan. Ini Rasulullah mengajarkan kepada kita tawakal tingkat tinggi. Nah, kita kadang-kadang umatnya memerlukan sesuatu dari Allah tapi usahanya tidak maksimal. Kebanyakan meminta tetapi mengabaikan usaha. Perutnya lapar, berdoa, ya Allah aku lapar, datangkanlah makanan. Tapi kita diam aja di tempat ini, ya tidak ada yang datang. Kecuali nanti maghrib, ya, kalau ada tajil. Kalau tidak ada tajil, berarti tidak ada yang datang. Ya keluar, lah berdoa keluar. Nah, begitu keluar, oh iya punya teman di mana? Silaturahim. Pas ke rumah teman, pas makan siang, kan pas. Begitu ketuk pintu, salam, suruh masuk, temannya bilang, alhamdulillah jenengan datang, kenapa? Kami lagi siap-siap makan siang, ikut makan ya. Dalam hati, alhamdulillah doaku terkabulkan. Itu ada usahanya. Kita tidak punya pekerjaan, ya tawakal. Cari informasi, hubungi teman-teman yang kira-kira membutuhkan bantuan. Jangan butuh pekerjaan hanya di rumah saja, nunggu pekerjaan datang, ya tidak. Tawakal itu usahanya maksimal, doanya maksimal, baru hasilnya diserahkan kepada Allah SWT. Ini Rasulullah mengajarkan seperti itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan begini, begitu keluar sudah memakai pakaian besinya untuk berperang, Rasulullah menyampaikan begini, ma yambagi li nabiyin, tidaklah pantas untuk seorang nabi, iza apabila la bisa sudah memakai la'matahu, la'mata itu jiroh, baju besi gitu ya, yang untuk menutupi bagi, kalau sekarang rompi begitu. Kalau sekarang kan rompi anti peluru, di era dulu kan pakai baju besi. La'matahu, baju besinya, ayyarji'a, dia akan mundur hatta yahkumallahu lahu, sampai Allah memutuskan perkaranya. Jadi kalau Rasulullah, kalau seorang nabi sudah memakai pakaian besinya, tidak mungkin mundur. Yuk kita keluar. Begitu Rasulullah SAW kemudian keluar, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul? Merasa pendapatnya tidak diterima, mutungi. Kalau mutunginya sendirian mending, Pak. Ngajak-ngajak mutungi. Dia berhasil mengajak 300 orang. Coba. Tentara mung sewu dicak mutungi 300. Kan gak dipitung-atus. Ini ciri orang munafik. Orang munafik kalau bermusyawarah, pengennya apa? Pengennya pendapatnya ditiru. Pengennya pendapatnya diikuti. Jika tidak diikuti, mutungi. Walaupun sudah sepakat, dia tidak akan ikut. Di luar akan mengatakan, wong usulnya ora tenggu, suka ora samelu wis. Nah, ini ciri orang munafik. Maka Bapak Ibu jangan suka mutungan. Nanti kalau mutungan ada tanda kemunafik. Yang namanya musyawarah itu ya tidak mesti pendapat kita yang diikuti. Begitu musyawarah, kenapa musyawarah? Karena ada satu persoalan yang semua orang punya pemikiran, dimusyawarahkan, dicari titik temunya.
Begitu sudah sepakat, semuanya terikat untuk melaksanakan. Makanya kata Allah kan wasyawiruhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah diputuskan perkaranya, sudah bertawakal. Ini malah tidak mutungi. Hanya yang pergi ke Uhud itu jumlahnya adalah 700. Tadi orang Quraisy berapa? 3.000 ya, Pak. Kalau tadi kan 1/3, ini kan 1/3 lebih akhirnya kan. Karena 700 banding 3.000 ya. 1/4 ya. Kan iya 1/4. Itu pun masih lebih ya, Pak. Iya 1/4 masih lebih 200 ya. Berarti orang satu bisa tanding lawan 4 orang. Dan ini semuanya tawakal. Jangan bayangkan seperti di film-film kolosal, satu orang bisa melawan orang satu lapangan, misalnya pendekar apa itu kan ya film itu kan ya film. Ini kan bukan film, ini kan cerita sejarah yang betul-betul Masya Allah. Kalau tidak iman yang kuat, sudah pada balik. Kemudian Rasulullah SAW membagi beberapa kelompok pasukan. Rasulullah membagi ada pasukan pemanah dipimpin oleh Abdullah ibnu Jubair ya. Ini saudara laki dari Bani Amr ibnu Auf. Ini disuruh naik ke atas Uhud. Di atas Uhud naik di situ. Untuk apa? Untuk memberikan pelindungan pasukan yang berada di bawah. Jadi agar dari belakang tidak bisa naik. Kemudian menyerahkan panji royah. Jadi kalau perang itu membawa royah, membawa bendera. Ada kalanya benderanya berwarna putih, ada kalanya benderanya berwarna hitam. Kalau benderanya berwarna hitam, tulisannya putih. Kalau benderanya berwarna putih, tulisannya berwarna hitam. Dipegang oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Ini sahabat yang ketika masuk Islam secara ekonomi langsung jomplang. Kata Rasulullah SAW itu ketika melihat Mus'ab setelah masuk Islam, pakaiannya dari kain yang sangat kasar. Rasulullah menyampaikan, belum pernah aku melihat Mus'ab seperti ini. Dia itu sejak kecil tidak pernah hidup sengsara, karena orang tuanya memang kaya ya. Umar itu kaya, Pak. Jadi pakaiannya mesti, kalau bahasa sekarang, perlente. Atau perlente ya, necisnya. Begitu masuk Islam, semua fasilitas di stop. Tapi apa dia kemudian merasa menyesal? Tidak, dia bahagia. Dan dia adalah salah seorang da'inya Rasulullah yang diutus oleh Rasul untuk mendakwai orang Madinah setelah tahun ke-12 kenabian. Mus'ab bin Umair, Ubay bin Ka'ab, satunya Abdullah bin Umi Maktum. Kalau kita membaca sejarah itu ada giroh, Bapak Ibu, ada giroh untuk meniru mereka. Dan selain giroh, ada perasaan, iya ya, saya kok kayaknya belum ada apa-apanya, begitu. Tapi kadang-kadang kita belum ada apa-apanya, tapi keyakinan masuk surganya lebih tinggi daripada mereka. Yakin bakalnya masuk surga, kalau kita belum ada apa-apanya. Ujian kita itu paling apa sih, Bapak Ibu? Sakit ya, sakit tahu semua orang juga pernah merasakan. Apalagi ujiannya ekonomi ya, ekonomi. Apalagi ujiannya keluarga, palingan 3 ya. Jadi kan 3. Ini kita belum diajak perang seperti para sahabat. Ini yang dilakukan Rasulullah. Jadi Rasulullah teladan terbaik sebagai panglima perang, ahli strategi. Jumlahnya berapa yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair itu? Jumlahnya 50 orang, ditempatkan di atas bukit. Ini strategis sekali. Posisi di atas, kemudian melemparkan anak panah, tombak. Kalau tidak ada ya batu-batu itu ya enak, Pak. Karena sebagaimana sudah Allah tetapkan sunnatullahnya,
Semua benda yang dilemparkan ke atas pasti jatuh ke bawah. Walaupun kemudian yang menemukan teorinya adalah Newton ya. Tapi sudah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, ditempatkan di atas. Kemudian Rasulullah berpesan begini kepada pasukan panah. Indohul khayla anna, bendunglah pasukan berkuda dari kami. Jadi tujuan menempatkan pasukan memanah di atas itu untuk menghalangi pasukan berkuda. Kan orang-orang Mekah itu juga mempersiapkan pasukan yang 3.000 itu, mereka menyiapkan pasukan berkuda jumlahnya 100. Kalau sekarang namanya apa? Kavaleri 100. Dipimpin oleh jagoan Quraisy, Khalid bin Walid. Nah, Rasulullah lebih canggih lagi, siapkan pasukan panah. Jadi begitu pasukan kuda nampak, hajar pakai panah. Panah orangnya, panah kudanya. Ini yang membuat kemudian mereka kocar-kacir. Maka kalau kita membaca teori tentang leadership, kepemimpinan Rasulullah itu komplit. Sebagai suami, suami terbaik. Sebagai ayah, ayah terbaik. Sebagai manajer, manajer terbaik. Sebagai panglima perang terbaik. Jadi komplit. Makanya sebenarnya kita orang-orang muslim itu sudah tidak usah lirak-lirik ke sana ke sini. Kita punya uswah, punya teladan. Uswahnya apa? Kata Allah, hasanah. Bukan khair, bukan ma'ruf, bukan albirru, tapi hasanah. Hasanah itu kebaikan tingkat tinggi. Kalau kita belajar bahasa Inggris kan ada degree of comparative. Iya. Apa namanya? Iya, superlatif, paling, bukan paling bahasa Jawa ya, paling orangnya itulah ini. Ya, superlatif. Ya. Rasulullah teladan terbaik. Rasulullah bilang begini, cegah pasukan berkuda, indohul khayla anna, agar mereka tidak menyerang kami. Wala nu'tayanna min qablikum. Wala nu'tayanna, dan jangan biarkan kami diserang min qablikum, dari belakang kalian. Berarti ini pasukan yang 50 itu dibagi dua arah madepnya. Satu menghadap ke selatan, itu Bukit Uhud, di selatannya kan yang sekarang digunakan sebagai makam para syuhada Uhud, itu ada pagarnya di sini. Satu menghadap selatan, Quraisy kan di sebelah selatan karena Madinah sebelah utara. Ini menghadang pasukan berkuda. Kemudian jangan sampai kami diserang dari belakang. Barangkali ada yang ngelinter. Tahu ngelinter Bapak Ibu? Ngelinter tahu tidak? Memutar. Barangkali nanti di luar sana pengajian pakai bahasa asing gitu ya. Nanti Mas Eko tanggung jawab, kasih translasi di bawahnya. Ngelinter sama dengan memutar gitu ya. Barangkali di luar sana ada yang mendengar atau menyimak pengajian ini, kemudian ada bahasa pasti dia dipahami. Memutar. Jangan dibiarkan kami diserang dari arah belakang. Dari depan, kalau ada depan sama pasukan infanteri, ya bisa menghadapi. Kalau pasukan berkuda kan kudanya juga membahayakan. Kalau lihat di film-film kan pasukan berkuda nabrak, kudanya nabrak-nabrak. Ini Rasulullah berpesan, wala nutayanna min qablikum. Kemudian pesan Rasulullah beri yang ketiga apa? Walzamu makanakum. Walzamu, tetap diamlah makanakum, di tempat kalian. Ingkanatin naubatu lana au alaina. Ingkana, jika keadaan an-naubatu lana, kami menang, au alaina, atau kalah. Gampangannya begini, apapun yang terjadi jangan geser di tempat kalian. Ini pesannya Rasulullah. Kalau kami menang ya kalian tetap di situ, kalau kami kalah tetap di situ. Jangan turun. Nanti ayatnya akan sampai di ayat-ayat berikutnya. Wa irra'aitumuna tahto funatoiro fala tabrohu makanakum. Kata Rasulullah, wa irra'aitumuna, seandainya kalian melihat kami
tahtokuna toero, seandainya keadaan kami seperti orang-orang disambar burung, fala tabrohu, maka diulangi, jangan tinggalkan posisi kalian. Inilah Rasulullah mengajarkan untuk mendapatkan kemenangan harus ada ketaatan kepada imamul mukminin. Ini yang Rasulullah sampai diingatkan 2 kali. Seandainya kami seperti orang yang disambar burung, jangan pindah, jangan turun, jangan pergi, tetap di posisi. Ini yang kadang-kadang orang suka lupa. Tentang apa? Tentang imamah, tentang kepemimpinan. Jadi kalau kita sudah mengangkat orang yang pemimpin, maka kita wajib mentaatinya. Itu kan disimbolisasi dalam sholat berjamaah. Kalau sudah mengangkat pemimpin, pemimpinnya bilang istawu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan, ya gagian saksek. Jangan disuruh lurus dan rapat, jawab sami'na wa atokna, tapi tidak mau geser, renggang-renggang. Ini kan namanya tidak taat. Nanti pulang gelendeng, imamnya jelai, ngatur-ngatur baik, akhlak. Ini namanya orang tidak memahami konsep kepemimpinan. Sudah diangkat jadi pemimpin itu wajib ditaati, karena tidak akan manfaat mengangkat kepemimpinan kalau tidak ditaati. Ya. Itu simbolisasinya secara lingkup yang lebih sempit di dalam sholat berjamaah, yang hasilnya nanti ada dalam kehidupan bermasyarakat. Dan Rasulullah mencontohkan itu. Ini awal perang Uhud ya. Jadi Rasulullah itu mako idalil qital, menempatkan para sahabatnya di tempat-tempat untuk berperang. Fase sekarangnya mengambil tempat strategis. Wong kadang-kadang zaman sekolah aja kalau mau ujian tidak pakai nomor ya Pak. Boleh pilih tempat masing-masing, itu kan cari tempat yang strategis. Kira-kira kalau ujian cari tempat strategis mau apa itu? Mau apa? Nyontek. Aja nyontek ya Pak. Strategis itu cari yang pencahayaannya lebih terang. Ya, ini kan boleh. Tapi kalau cari tempat yang strategis biar apa? Biar bisa ngelongok jawaban temannya lebih terang. Ini kan ya pelanggaran ya. Jadi strategis itu hal-hal yang dibolehkan, bukan hal yang dilarang. Wallahu, dan Allah sami'un, maha mendengar, alimun, maha mengetahui. Kenapa ayat perang ditutup dengan sami'un alim? Orang mau berperang pasti berdoa. Allah mendengar doanya. Alimun, Allah mengetahui 2 hal. Yang pertama mengetahui usaha lahiriahnya, yang kedua mengetahui nawaitunya. Ketika kita beramal, Allah mengetahui lahiriah kita, gerakan-gerakannya Allah tahu. Tapi Allah juga mengetahui nawaitu kita. Lah nawaitu inilah yang harus lebih utama dijaga. Makanya di Al-Baqarah 264 ya, kita sudah kaji tentang orang-orang yang batal sedekahnya karena Allah tahu nawaitunya. Bukan karena Allah, tapi ria'an nas. Jadi pelajaran untuk kita seperti itu Bapak Ibu. Tawakalnya kita laksanakan, lahiriahnya kita maksimal, nawaitunya kita lurus. Termasuk kita ke masjid bolak-balik untuk sholat, bolak-balik untuk taklim, luruskan nawaitunya. Jangan sampai kemudian ketika menghadap Allah, Allah tahu niat kita bukan karena Allah. Nanti kita muflis, bangkrut. 122 ya. Idhammat ta'ifatani, ketika hammat menginginkan atau ifatani 2 golongan. Minkum diantara kalian antaf salah, ingin mundur. Jadi yang 300 orang ini sudah kembali ke Madinah, tidak ikut perang. Di antara yang 700 ada juga yang pengen balik. Ada 2 golongan. Ini dari Bani Harisah dengan Bani Salamah, itu pengen pulang. Kemudian Allah turunkan ayat ini. Jadi 2 bani ini kayong kerentege pada Pak.
mundur bayu kayak ngomongnya sajuil gitu ya. Kan kadang-kadang begitu, kita datang ke pengajian aja kadang begitu. Si ngaji wong pira, sing mangkat wong 5, pimen bubar bae apa? Wis 5 jadi bubar ya, rampung. Kemudian Allah turunkan ayat ini, maka Bani Salimah dengan Bani Harisah bergembira. Ini Masya Allah, orang beriman itu ketika namanya disebutkan dalam Al-Quran, meskipun tidak eksplisit, ini kan implisit, mereka bergembira. Karena apa? Mereka diperhatikan oleh Allah SWT. Bukankah kita Pak Ibu? Misalnya kita menghadiri suatu acara yang dihadiri oleh nggak usah ribuan orang lah, ratusan orang. Kemudian yang lagi pidato di podium menyebut nama kita, kan ada kebanggaan. Hadir juga di tempat ini sahabat kami, teman kami yang kami muliakan, Pak Fulan. Langsung kan orangnya berdiri sambil, itu kan bahagia. Ini yang nyebut namanya orang. Nah ini Allah. Maka Bani Harisah dengan Bani Salamah kemudian merasa bahagia, dan ini melipat gandakan semangat mereka. Apa yang Allah sampaikan? Wallahu waliyuhuma. Allah akan melindungi ini yang tadi kerentek pengen balik. Allah yang lindungi. Semangat langkahnya lebih ringan, langkahnya lebih cepat. Kemudian Allah memberikan pesan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Ini tanda orang mukmin adalah mau bertawakal. Jadi tidak boleh orang mukmin itu berpangku tangan. Tidak boleh orang mukmin itu mengandalkan usaha lahiriah, tetapi melupakan berserah diri kepada Allah. Misalnya kita lihat di Al-Quran surah Al-Anfal. Al-Anfal ayatnya 25 apa ya? 25. Tentang perang Hunain, bukan 25. Ini kalau 25 perintah untuk menghindarkan diri dari perbuatan dolim ya. Oh, At-Taubah, mohon maaf, At-Taubah ayat 25, bukan Al-Anfal. At-Taubah 25 bukan. 27, 25 ya. Iya, 25 ya. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yauma hunainin id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Nah ini Allah menyampaikan. Wa yauma hunainin, pada hari perang Hunain, id ajabatkum, engkau merasa kagum, kasratukum, banyaknya kalian, falam tughni ankum syai'a, banyaknya kalian tidak memberi manfaat. Kan sejarahnya mencatat perang Badar 313 lawan 1000, Allah berikan kemenangan. Perang Uhud 700 lawan 3000, awalnya Allah berikan kemenangan. Ketika perang Hunain, Bapak dan Ibu, pasukan orang-orang muslimnya jumlahnya 12.000. Bani Ghatafan jumlahnya 6.000. Jadi orang berangkat itu dengan kepercayaan diri tinggi. Ajabatkum kasratukum. Nah, kita dilihat menang ya. Lupa bahwa waman nasru illa min indillah. Pertolongan, kemenangan itu milik Allah, bukan karena banyaknya jumlah. Makanya kemudian Allah timpakan kekalahan. Makanya oleh Allah, supaya Allah berikan kemenangan apa? Bertawakal. Usaha, iya. Berdoa, iya. Hasilnya serahkan kepada Allah. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi Ibrahim setelah membangun Ka'bah, beliau ngomong apa kepada Allah? Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah dari kami. Ini bentuk ketawakalan. Ini pengantar tentang peristiwa perang Uhud. Kemudian untuk menyemangati orang-orang beriman, Allah SWT menjelaskan peristiwa yang sudah berlalu.
1 tahun yang lalu, perang Badar. Apa kata Allah? Walaqad dan sungguh nasarakumullahu, Allah telah menolong kalian bi Badrin, pada perang Badar. Tahun kemarin Allah sudah nolong kalian, jadi tidak usah takut. Wa antum azillah, jumlah kalian lebih sedikit, 313, jumlah mereka 1000. Kalau sekarang jumlah kalian 700, kan lebih banyak, jumlahnya sudah 3 kali lipat. Makanya tidak usah takut, kata Allah. Syaratnya apa? Fattaqullaha, maka bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tashkurun, supaya kalian jadi orang yang bersyukur. Ini yang Allah ingatkan, nikmat yang sudah Allah berikan kepada Rasulullah dengan para sahabat di perang Badar. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Ayat selanjutnya insya Allah di kajian kita hari Jumat yang akan datang. Pelajarannya apa yang bisa kita ambil? Ini kan yang penting, sebab ini kan sudah berlalu peristiwanya. Yang penting kan ibrahnya apa untuk kita. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil dari 3 ayat yang kita kaji pada pagi hari ini, bahwa pertolongan Allah harus kita jemput dengan usaha. Pertolongan Allah harus kita jemput dengan doa. Pertolongan Allah harus kita jemput dengan keberserahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa simpelnya tawakal. Tapi jangan salah memahami, karena tawakal itu bukan pasrah bongkokan. Seorang sahabat kan datang ke Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, kesini naik apa? Naik onta. Mana ontanya? Itu ya Rasul, aku lepaskan. Rasulullah bilang, diikat baru tawakal. Jadi pada saat mengikat sambil mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwwata illa billah. Termasuk Bapak Ibu ya, kalau malam hari mau tarawih, jangan lupa itu motor masukkan ke rumah. Motornya dikunci, rumahnya dikunci. Kuncinya dibawa, jangan ditinggal, jangan dicantolin di pintu. Saya baru dapat pesan tadi malam ya, beberapa hari ini ada motor yang hilang. Jumlahnya tidak tanggung-tanggung, 13 ya, Masya Allah. Iya, di beberapa tempat. Makanya tawakalnya dilakukan. Jangan bilang, pokoknya kita nyong sa ikhlasnya Pak, tak letak kena. Ya sama dengan monggo dipendet kan gitu. Iya, Rasulullah menyampaikan diikat dulu. Diikat dulu. Dikunci. Kalau sudah diikat, diikat. Masa motor diikat? Sudah dikunci, sudah tawakal, kemudian hilang, ya berarti kodarnya memang jenengan cukup memiliki motor sampai hari itu. Ya, saya tinggal berdoa kepada Allah, minta pahala dan minta ganti lebih baik. Ya, itu tawakal itu sakit, ya tawakal. Tawakalnya apa? Berobat. Ketika sudah dapat obat, diminum, terus berdoa. Ya Allah, berilah hamba kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Adhibil ba'sa rabban nasi asfi antas safi la sifa'a illa sifa'uka la yughadiru saqoma. Jadi kalau Allah berikan kesembuhan, ditanya teman, cari meriang Pak. Alhamdulillah, Allah yang maha pemberi kesembuhan telah memberikan kesembuhan. Jangan mengatakan gara-gara minum obat nyong sembuh. Itu nanti Allahnya marah. Sing nyembunan nyong bisa neng. Itu tawakal itu. Makanya kalau sudah berobat bolak-balik belum Allah berikan kesembuhan, ya jangan nyalahi yang ngasih obat. Saya bilang bisa nih Pak, obatnya dengan orang ampuh. Kan obat tidak menyembuhkan, hanya wasilah untuk menjemput kesembuhan. Ini pelajaran pertama adalah tawakal. Kemudian yang kedua, pelajarannya Bapak dan Ibu, orang mukmin walinya adalah Allah. Wali itu sudah kita kaji dulu di Al-Baqarah ayat
256, 257 ya. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah adalah wali untuk orang-orang. Apa maknanya? Pelindungnya adalah Allah. Makanya di Quran kan ada ayat Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Sebelum baca Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelindungnya adalah Allah. Jadi berlindunglah kepada Allah. Jangan berlindung kepada makhluk. Karena makhluk itu pasti binasa. Kalau zaman dulu ada istilah backingnya siapa ke? Nah, backingnya siapa? Siapapun itu ada masa berlakunya. Ya. Kalau pejabat ya ada pangsiun. Pangsiun. Nun mati ketemu sin sih. Pangsiun ya. Pangsiun. Kalau penguasa ya ada masa berlakunya. 2 kali 5 tahun ya selesai. Raja ya ada masa berlakunya. Begitu meninggal ya selesai. Ya. Tapi kalau Allah kan wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Allah itu tetap ada. Maka backingnya siapa jenengan? Kayaknya jenengan pede nemen sih wong. Backingnya Allah Subhanahu wa taala. Allahus Samad. Itu bikin orang mukmin percaya diri. Percaya diri itu tengah-tengah antara minder dengan sombong. Kita kan ya. Kayak wong sombong nemen, kayak itu sombong pede. Kalau sombong itu meremehkan orang lain. Itu sombong. Kalau tidak pernah meremehkan orang lain namanya pede. Kalau orang tidak berani apa-apa tidak berani minder. Jadi Islam itu mengatur al-satuha tengah-tengahnya. Ada orang boros tidak baik. Ada orang bakhil tidak baik. Yang baik tengah-tengahnya hemat. Ya ke hemat Pak. Kan ini hematnya kayak gue sih. Lunga melaku bae duitnya apa hemat duitnya tak simpen bae ke orang hemat ke bakhilun wa meditun. Pengen makan sate bawa nasi putih duduk di orang ngipasi sate. Begitu nasinya dimakan yang dicium aromanya saja mambu sate. Kue arane duduk hemat, kue medit. Bakhil. Ada juga orang yang punya prinsip aku Pak. Pokoknya rezeki dinaki kudu enteng dinaki ya. Iya ada. Ya tidak boleh. Ini khairul umuri awsatu. Tapi bukan berarti kemudian ngandani anak-anak kamu sekolah tidak usah paling pinter, tidak usah paling tidak pinter, kamu tengah-tengah aja ya. Nggak usah ranking 1 lah. 1 kelas berapa sih? 40, ya kamu ranking 21 enggak apa-apa. Bukan begitu. Salah konsep berarti. Salah konsep ya. Jadi untuk prestasi ya yang maksimal. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Bahwa takwa fattaqullaha la'allakum tashkurun. Takwa dan syukur itu ada korelasinya. Fattaqullaha maka bertakwalah kepada Allah la'allakum tashkurun supaya kamu menjadi orang bersyukur. Artinya apa? Tanda syukur kepada Allah itu ketakwaan. Nah sementara kita kadang-kadang pemahamannya begini. Syukur atau syukuran itu kadang-kadang pikiran kita adalah orang yang suka bagi-bagi makanan. Makanya biasanya kalau ada orang bagi-bagi makanan kan ditanya, dalam rangka apa? Syukuran sih, syukuran apa? Iya, alhamdulillah bojo lagi hamil maning. Oh, alhamdulillah. Nanti pas putranya lahiran bagi-bagi makanan. Ye, ganing bagi-bagi makanan maning. Iya, syukuran bojo lahiran. Mungkin bekanda bojone hamil ke lahiran. Ya hamilnya wis 9 bulan mung syukurannya kere. Pripun, Pak? Gue si ngomong ibu-ibu tuh nyong ya.
Iya, sing ngomong ibu Pak, butuhnya. Nyong rawani bukan dikeroyok. Saya tidak berniat begitu, jenengan berniat ya. Kalau berniat nanti boleh matur suami. Suamiku, aku ingin mengharapkan surga dari Allah. Aku izinkan engkau. Ya tanya suaminya dengan ya. Masih tiga senyum-senyum. Jadi syukur itu ditandai dengan ketakwaan. Nah ketakwaan ditandai dengan apa? Dengan dua hal. Imtisalu awamirillah wajtinabun nawahi. Diperintah Allah mengerjakan dengan kesemangatan, dilarang oleh Allah meninggalkan dengan penuh kelegaan. Itu namanya orang yang bersyukur. Jadi kalau Allah bilang sholat siap, itu berarti bersyukur. Zakat siap, infak siap, sabar siap, qanaah. Kemudian apapun yang Allah perintahkan, jawabannya siap, berarti dia orang yang bersyukur. Kalau bahasa Jawanya bersyukur itu ngrumangsani, Bapak Ibu ya. Bahasa Indonesianya pandai berterima kasih. Yang namanya orang pandai berterima kasih itu apa? Ya dikongkon gelem. Kan ada orang yang dikasih terus begitu diperintah tidak mau, yang memberikan ngomong, wong langkah mulang terima kasih ya. Dinaika diperintah orang gelem kan gitu. Ini yang Allah inginkan, fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Demikian kajian tafsir kita pada pagi hari ini. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 121 sampai 123 ya. Kalau ada pertanyaan disimpan untuk pekan yang akan datang, insyaallah. Kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.